Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, hari ini pelajarannya SPDB, SPDB. Oh, itu SPDB tentang komik ada kaitannya dengan materi pertama, kedua, dan yang ketiga ini komik. Yang pertama gambar ilustrasi, yang kedua gambar cover buku, yang ketiga komik. Ketiga-tiganya itu menggunakan gambar ilustrasi ya. Ketiga-tiganya menggunakan gambar ilustrasi. Coba kita lihat dulu. Ada masuk, ada yang masuk. Oke. Dan nerangkan punya saya. Kamu lihat materimu gambar komik itu mulai halaman 15 ya. Halaman 15 sampai halaman 16. Nanti lihat ya. Lihat halaman 15 dulu ya. Sekarang saya terangkan ini dulu. Komik komik yang akan dipelajari itu ada pengertian komik, ciri-ciri komik dan langkah-langkah membuat komik nantinya ya. Yang pertama, komik. Komik adalah cerita bergambar yang bersifat lucu dan umumnya mudah dicerna serta dibuat secara khas dengan paduan kata-kata. Nah, aslinya tidak hanya lucu ya, ada yang bertema kepahlawanan, ada ya, tema kepahlawanan. Mungkin kalian suka kan pernah membaca komik, komik ya, kebanyakan komik di Indonesia itu kebanyakan ada yang dari Jepang. Kalau dari Jepang itu bahasa komiknya namanya manga. Nah, kalau komik itu dari daerah Amerika, bahasanya tetap komik, komik bahasa daerah, bahasa di sana menyebutnya komik. Contohnya komik Marvel, Marvel ya, Marvel, Avenger itu ada komiknya. Batman itu termasuk di golongannya Marvel. Marvel ya. Avenger itu golongannya Spiderman itu ya. Itu ada komiknya. Jadi tidak mesti lucu komik itu ya. Saya lanjutkan. Nah, cerita dalam komik itu disajikan dengan adegan beberapa gambar yang disusun secara berurutan. Kalau di komik karena ada ceritanya, gambarnya selalu urut. Ya, kata-kata dalam komik
sebelum mungkinnya kata-kata dalam komik dengan gambarnya itu proporsinya itu sama, ya sama banyaknya. Gambarnya banyak, gambarnya banyak, kata-katanya juga banyak karena mendampingi gambarnya, ya karena mendampingi gambarnya kalau di komik. Kalau yang kemarin gambar ilustrasi itu yang banyak gambarnya, gambar ilustrasi menerangkan nggak ada tulisannya malah gambar ilustrasi itu. Yang kedua itu gambar cover cover buku ya, cover buku itu tulisannya dikit, gambarnya besar, cover buku biasanya. Ada yang nggak ada gambarnya, hanya tulisan saja, itu bedanya. Kalau komik, tulisan dan gambarnya itu proporsinya sama. Proporsi itu apa ya? Proporsi itu perbandingannya sama. Apa sih fungsi kata-kata dalam komik? Itu menjelaskan, benar ya, tak hanya menjelaskan, melengkapi, dan mempermudah menyampaikan gambar. Jadi kamu bisa bisa tahu ceritanya dalam komik itu karena kata-kata tersebut. Ya, ada gambarnya begini, ada kata-katanya begitu. Kalau dalam cover buku kemarin, kata-katanya menjelaskan isi buku. Baru di belakangnya itu ada sinopsis ya, yang ada tulisan banyak itu ya. Nah ini kata-kata dalam komik biasanya ada dalam balon. Nah ini namanya balon ya, kayak balon ya. Di komik itu biasanya ini ada kata-katanya di yang bentuk lingkaran. Biasanya kalau bentuknya ini namanya berkata. Kalau bentuknya begini, ini biasanya di dalam hati. Kalau begini marah biasanya ya. Ada anunya sendiri. Biasanya kalau dalam hati titik-titik ini, bendur. Ada yang masuk lagi ya, kayaknya ada yang masuk. Kita lanjutkan. Nah, eh, balon-balon ini bisa berupa kata-katanya tokohnya, bisa berkata, kata di sini, bisa dalam kata dalam hati, atau bisa dalam keterangan pada saat malam itu. Malam biasanya ini keterangan kotak biasanya. Yang kotak hijau ini biasanya keterangan. Kalau yang tokohnya bicara langsung ini biasanya yang bunder ini biasanya. Kalau dalam hati biasanya gini, ya awan biasanya. Kalau dalam komik ya. Ciri-ciri komik itu kamu lihat di bukumu halaman 15 ya. Di halaman 15 satu menyampaikan cerita. Nah, dibuat untuk menyampaikan cerita. Yang kedua proporsional, itu gambar dan tulisannya sama banyaknya. Banyaknya sama ya. Jadi kalau ada gambar dan tulisannya, jadi kamu serasa itu ada di sana, ada di dalam cerita dalam komik itu. Uh, itu yang ya. Itu menggunakan bahasa percakapan yang mudah dipahami. Nah, itu ya dapat bersifat kepahlawanan. Tadi pada awal tadi ceritanya artinya kan ada yang lucu ya. Ini ada yang kepahlawanan ya. Kalau di manga itu waktu Fahani kecil itu ada Dragon Ball. Ya, ada Dragon Ball, ada Detektif Conan. Detektif Conan ngomongnya dulu. Misalnya Fahani dulu. Lanjut. Penggambaran watak secara sederhana. Ini wataknya toko. Watak itu apa watak? Watak itu sifat ya. Sifatnya dari watak dari toko itu bisa diketahui dari percakapan dan tingkah laku pada gambar tersebut. Nah ini kadang ada cerita humornya, tapi tidak humor sepenuhnya biasanya ya, tidak humor sepenuhnya. Sekarang komik modern itu banyak ya, komik modern banyak, enggak hanya itu saja ceritanya. Malah tiap ada ciri-ciri khusus yang menyebutkan itu ini komik
Ini manga ya. Manga itu yang dari Jepang gitu. Langkah membuat komik. Nah, menentukan tema dan judul komik. Kalau di bukumu memahami setiap informasi yang terhadap bacaan. Itu langsung gitu ya. Yang pertama menentukan tema dulu. Kira-kira kamu akan membuat komik yang bagaimana? Misalkan temanya tentang kepahlawanan. Nah, misalkan gitu. Temanya tentang apa ya? Eh, tolong menolong. Nah, kayak gitu ada menyelamatkan lingkungan. Yang kedua itu membuat sketsa. Apa sih sketsa itu? Ini sketsa itu sketching ya, gambar yang belum jadi itu namanya sketsa, yang berupa garis-garis menggambarkan keadaan objek gambar. Nah, ini sketsa masih coret-coret, namanya sketsa. Nah, ini kalau sudah membuat sketsa itu dipertebal dengan tinta. Nanti saya tunjukkan linknya anak Lumajang, dia komikus terkenal, dia sudah terkenal di webtoon, anak Lumajang itu dia. Pernah membuat film Battle of Surabaya. Pernah lihat Battle of Surabaya kan ya? Battle of Surabaya, nanti lihatkan cuplikannya Battle of Surabaya. Itu anak Lumajang yang buat. Nah, ini yang keempat, memberi warna atau coloring ya. Sudah digambar coret-coret, lalu dipertegas, ya, dikasih tinta tadi, lalu diberi warna. Ya. Nah, setelah gambarnya selesai, adegannya selesai, dikasih tulisan. Nah, tulisan. Nah, itu kata Pak Ani tadi. Kalau lingkaran biasanya dia berbicara langsung. Nah, percakapannya dalam komik itu percakapan langsung. Kalau dalam hati itu biasanya bentuknya kayak gelembung gelembung awan. Oh, di sini tandanya bukan gini, pentul-pentul. Jadi itu bicara dalam hati maksudnya. Jadi kalau difilmkan, kalau jadikan film kartun, itu kalau percakapannya dalam hati, di filmnya diam orangnya, tapi ada suaranya. Ya, namanya balon kata yang lingkaran-lingkaran itu. Terima kasih. Sudah ya, coba kamu lihat bukumu sekarang. Ini sudah selesai. Saya matikan yang ini. Ini ada masuk, telat ini masuknya. Nah, sudah dilihat semua anak-anak? Ya, coba kamu lihat halaman 15 buku kamu. Ya, sudah? Sudah? Belum? Sudah. Oke, sudah ya. Di situ yang atas sendiri ya, gambar komik. Dalam komik termasuk jenis gambar ilustrasi. Nah, tadi Anda terangkan, ini berhubungan dengan materi sebelumnya. Yang pertama gambar ilustrasi, gambar cover buku, lalu gambar komik. Ya, itu apa komik itu? Gambar ilustrasi yang gambarnya berfungsi untuk memperjelas isi buku, karangan, cerita, atau keadaan. Nah, sebelum membuat gambar dalam komik perlu dibuat sketsanya dulu. Nah, itu ada contoh komik, contoh akan membuat komik, komik yang belum jadi ini. Nah, kira-kira kalau kamu lihat gambar di bukumu itu, nah kira-kira itu bercerita tentang apa itu nanti itu? Ada yang bisa unjuk jari atau langsung jawab? Ada 4 gambar. Kira-kira gambar itu akan menceritakan tentang apa ceritanya? Ada yang bisa? Anak belajar. Nah, terus. Masuk ceritanya anak belajar. Wih, mari. Karena satu gambarnya. Nah, ini yang cerita. Bagaimana kira-kira ceritanya? Bagaimana ceritanya ini? Anak belajar. Bagaimana belajarnya dia? Ada yang bisa?
Anak belajar yang dibantu oleh ibunya. Boleh. Anak belajar yang dibantu oleh ibunya. Kenapa kok dibantu oleh ibunya dia? Ada yang tahu? Karena dia belajar dengan membungkuk. Nah, berarti ceritanya begini ceritanya. Suatu malam, misalkan ya, itu di keterangannya ada keterangan kotak. Kotak, balonnya kotak. Itu biasanya keterangan ilustrasinya. Suatu malam, Adi belajar di kamarnya. Di kamarnya ini. Fred, langsung kasih kata-kata misalnya Adinya. Fred, aduh, ini kok anu ya, kurang jelas kayaknya. Saya baca dengan dekat kah? Saya baca dengan dekat. Ini ibu, nah gitu ya. Langsung. Kemudian ibu Adi melihat Adi sedang belajar dengan posisi yang tidak benar. Nah, lihat. Lalu ibunya masuk. Nah, lalu ibunya masuk. Ada keterangan gitu. Langsung masuk gambar yang ketiga. Dikasih keterangannya. Adi, kalau belajar jangan posisi seperti itu. Ya. Loh, kenapa ibu? Nah, dikasih kata-kata di situ nanti bisa merusak mata kamu. Belajarnya harus dikasih jarak 30 cm. Nah, terus gambar keempat, posisinya gitu. Begini ya Bu, membacanya. Nah, itu baru betul. Nah, itu ya ibunya ya. Itu kalau komik. Begitu ceritanya ya. Ceritanya. Sekarang kita lihat halaman. Oh itu ciri-cirinya ya, ciri-cirinya dulu. Halaman 15 itu. Ciri-cirinya, apa cirinya komik? Menyampaikan cerita, jelas. Komik itu isinya cerita memang ya. Yang kedua, proporsional. Proporsional itu antara tulisan dan gambar jumlah banyaknya sama. Ya, kalau yang gambar ilustrasi itu kadang tidak ada tulisannya, cuma gambar tok. Yang kedua, kalau gambar cover buku, gambarnya besar, tulisannya dikit. Ya, hanya judul berupa kata-kata, beberapa kata. Ya, ada yang di belakangnya, ada sinopsisnya. Kalau komik itu proporsional, gambar dan tulisannya sama karena tulisan itu mengikuti gambarnya, ya. Yang ketiga menggunakan bahasa percakapan. Ya, komik itu bahasanya percakapan. Bahasa langsung. Ada bahasa langsung dan bahasa tidak langsung. Langsung itu seperti ini. Kalau contohnya misalkan bahasa langsung, misalkan Adi, coba kamu makan. Itu bahasa langsung. Kalau bahasa tidak langsungnya, ibu berkata kepada Adi bahwa dia disuruh untuk makan. Itu bahasa tidak langsung. Ya, kalau bahasa langsungnya, Adi, coba kamu makan. Adi, kamu makan. Nah, gitu, itu bahasa langsung. Terus bersifat bersifat kepahlawanan. Ya, ada yang kepahlawanan, ada yang kalau cerita lucu, humor, ada yang kancil bentuk komik ya ada ya. Ada yang pernah punya komik ada? Ada yang punya komik? Ada. Aku punya. Ada. Komik apa Tan? Komik apa punya Tan? Apa es? Komik bola. Komik bola. Tsubasa. Iya. Ya, Tsubasa. Ya, Pak ini punya dulu ada Dragon Ball, ada Detektif Conan. Cuma dua itu yang banyak ini Pak. Sampai lengkap malah. Terus watak tokoh digambarkan sederhana. Nah, watak tokoh sederhana langsung kelihatan ini orang baik, ini orang jahat, langsung gitu ya. Itu namanya wataknya. Watak itu sifat ya. Dibuat sederhana sehingga dapat memahami. Biasanya komik soalnya banyak yang baca anak kecil, anak-anak ya. Sehingga dengan watak sederhana itu anak-anak tahu oh ini yang jahat, terus bisa menangkap pesan yang disampaikan dalam isi cerita komik tersebut. Menurutnya mengandung humor. Kadang di cerita-cerita tertentu ada lucu-lucunya ya.
apa jilid ya, kalau episode jilid tertentu itu ada lucu-lucunya. Kalau kancil tuh juga sering lucu-lucunya ya. Sekarang coba lihat halaman 16. Halaman 16 sudah itu ya, perhatikan itu yang ada gambar lingkaran itu ya, perbandingan proporsional tulisan dan gambarnya ya. Kalau cerita bergambar, ilustrasi itu gambarnya cerita bergambar, Oh, cerita bergambar itu cerita kayak cerita pendek itu hanya yang ada gambar ilustrasinya saja, yang banyak bacaannya banyak, ada gambarnya kancil sedikit ya. Coba dilihat Pak, buku buku cerita yang ada di rumahmu atau di kelas kan ada ya. Kalau komik itu biasanya proporsinya hampir sama ya, tapi yang paling banyak itu adalah gambarnya, karena tulisannya itu biasanya jika tokohnya berbicara atau menerangkan suatu keadaan gitu kan. Sementara itu ada tulisannya, sementara itu ya. Kalau terjadi tabrakan, terjadi sesuatu, tulisan suaranya saja itu beruak, ada beruak ya, kecebur-jebur gitu ya, ada tulisannya, ditulis semua. Kalau membuat komik kalau di bukumu ini tidak lengkap. Memang harus yang pertama ditentukan tema dulu ya. Ditentukan tema dan judul, kira-kira tema. Mesti itu. Tidak langsung memahami informasi yang terdapat dalam bacaan. Ya. Ini kalau memahami setiap informasi yang terdapat dalam bacaan itu bisa dari cerita pendek, cerpen itu dibaca dulu baru dibuat komik. Itu bisa caranya begitu. Yang pertama kita lihat eh, tema dan judulnya dulu ya. Terus membuat sketsa, yang tadi membuat sketsa itu gambar yang hitam putih masuk menjadi sketsa. Kalau kamu tahu nanti, bentar nanti tak lihatkan eh, yang punyanya anak Lumajang itu ya. Tapi bisa apa enggak ya di sini? Itu ada. Ini ngantuk ya ini ya. Ini ngantuk ini. Ini ngantuk ini. Setelah gambar ilustrasi, gambarnya dipertebal. Setelah dipertebal, diberi warna. Setelah diberi warna, dikasih tulisan percakapan. Dulu Pak Hani punya komik. Komiknya itu ditaruh di perpustakaan SMP 1 Sukodono kalau salah itu. Kalau masih ada ya, cari di situ ada di majalah sekolahnya SMP tahun 97 1997 kalau masih ada. Di situ ada komik buatannya Pak Hani ada. Udah ya, ada yang ditanyakan sebelum kita ke pertanyaan. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada ya. Pertanyaan sekarang. Pertanyaan. Tidak ada di buku pertanyaannya. Pertanyaannya tidak ada di buku. Coba saya tanya. Lafi Fararas. Enak kena nomor 1 terus Lafi Fararas ini. Apa perbedaan gambar ilustrasi, cover buku, sama komik? Nah, ada di situ. Dari keterangannya Pak Hani bisa disimpulkan tadi. Tidak ada di situ. Di situ tidak ada. Ayo, apa? Ini absen 2 kok menghilang ngasih pertanyaan, nggak Fahmi waktu ngasih pertanyaan. Ayo ada, dijawab. Suaranya Lafi Melaras. Nah, dijawab saja apa? Soalnya apa, Pak? Lupa. Soalnya apa perbedaan gambar ilustrasi, cover buku, sama komik?
Gambar ilustrasi lebih banyak gambar. Oke. Terus. Cover buku adalah gambar penuh warna atau teks. Ada teksnya dikit. Nah, kalau komik? Kalau komik banyak gambar dan teks. Bukan banyak gambar dan teks. Sama, hampir sama. Proporsinya hampir sama. Coba lihat ciri-ciri komik yang B. Ciri-ciri komik yang B proporsional keadaan gambar dan teks yang berimbang. Itu bedanya ya. Kalau gambar ilustrasi biasanya gambar saja, teksnya tidak ada. Gambar ilustrasi, gambar bercerita biasanya, gambar ilustrasi itu ya. Lalu kalau cover buku, ya cover buku ada tulisannya dikit, ya judul bukunya saja, ada gambarnya besar biasanya. Kalau komik, tulisan dan gambarnya proporsional atau sama, pinter, betul ya? Nah, ada di situ. Kalau memperhatikan keterangannya bisa. Nih, sekarang nih kita bahas. Ayo berlatih 3 ya. Ayo berlatih 3 kita bahas. Sudah? Sudah? Ah, ini nomor 1. Dibaca soalnya. Gampang. Komik merupakan suatu bentuk Yang keras, kurang keras. Komik merupakan suatu bentuk karya seni yang Loh, menggunakan bukan itu. Ayo berlatih 3. Isian, halaman 16. Lah, halaman 16. suatu bentuk karya seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita disebut komik. Ya, komik. Gampang ya. Nomor 2. Apa yang ada ini ya? Nomor 2 ini ya. Atan, ayo Tan, nomor 2 Tan. Ayo Atan. Kan punya komik Suatu tadi. komik biasanya dicetak dalam bentuk Bentuknya apa? Nah, komikmu biasanya bentuknya apa komikmu? Kamu kan punya komik. Bentuknya seperti apa komik? panjang. Hah? Hah? Dalam bentuk Persegi panjang. persegi Gambarnya panjang. Dalam bentuk buku. Ya, persegi panjang. Dalam bentuk buku kalau komik ya. Kalau gambar hanya 1 lembar ya. Kalau komik dalam bentuk buku biasanya ya. Buku komik ya. Dalam bentuk buku. Nomor 3, perempuan sekarang. Perempuan. Perempuan kok hilang ini. Perempuan. Apa ini? Ini novel laki-laki ini. Korin. Ada Korin ini. Oh, tidak ada Korin. Apa Pak? Ada Korin. Oh iya itu. Ayo Korin. Nomor 3 Korin. Teks dalam komik berfungsi untuk Apa tadi? Tadi ada. menceritakan Hmm? menceritakan isi. Apa? Teks dalam komik berfungsi untuk apa yang dibicarakan oleh oleh tokoh ya, menceritakan. Betul ya, berfungsi untuk apa yang bicara atau percakapan tokoh atau menjelaskan keadaan dalam komik, boleh ya. Itu ya. Nomor berapa sekarang? Nomor 4. Nomor 4 laki-laki.
Laki-laki iki ono Nathan sudah. Kevin. Ya, Pak. Kevin. Ya. Nomor 4. Pesan dan informasi dalam komik disampaikan melalui teks dan Dan gambar. gambar. Ya. Teks dan gambar. Kalau jawabannya yang siapa itu tadi, Korin tadi, itu ada di halaman 14 ya. Ada di situ. Teks dalam komik berfungsi untuk menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Itu ada di halaman 14. Nomor terakhir ya, nomor 5 terakhir ya. Nah, nomor terakhir 5. Perempuan sekarang. Perempuan. Itu yang namanya pakai Nuril Wahyuni sini siapa ya? Halo. Ini siapa ya? Firda wes, ayo Firda. Ada Firda. Nomor 5 ada. Firda. Penggambaran watak tokoh dalam Oh, komik. lo. Pelan-pelan, ayo. Penggambaran tokoh. Penggambaran watak tokoh dalam komik dibuat secara sederhana agar agar gampang. Agar 5, 4, 3, 2, 1. Siapa yang bisa? Ya. Nah, coba. Bukan. Bukan Vito, coba ini. Laviva Laras. Ayo, Laviva Laras. Penggambaran watak tokoh dalam komik dibuat secara sederhana agar pembaca mudah memahami isi cerita dan menangkap pesan yang akan disampaikan dalam cerita. Iya, betul. Tadi kan sudah kan ya, dijelaskannya. Terus terakhir itu ya, habis ya. Itu habis. Ayo berarti 3 sudah habis. Gampangannya, diingat-ingat. Jawabannya teman yang sudah betul, diingat-ingat. Sekarang kita latihan ulangan harian 3. Ke ulangan harian 3. Noval Eka. Halo, Noval. Noval ini ada tapi. Lah, ayo, Noval. Nomor 1, Val. Noval Eka. Suatu bentuk karya seni yang menggunakan Loh. Nomor 1 itu yang ulangan harian 3 ya. Ulangan harian 3. Yang ganda. suatu bentuk karya seni yang menggunakan menggunakan komik merupakan suatu bentuk karya seni yang menggunakan karya apa? Yang mana? Ayo tadi isinya ada banyak komik itu. Ayo yang mana? Itu Laviva Laras bunyi-bunyi. Yang mana? Yang paling tepat. Yang paling tepat yang mana? B, Pak. B, gambar tidak bergerak. Betul ya? Gambar tidak bergerak. Hampir sama dengan ilustrasi, hampir sama dengan cover buku. Tapi ada teksnya. Itu lebih lengkap. Gambar tidak bergerak dan teks. Paling lengkap ya.
Nomor 2, Fari. Fari. Nomor 2, Fari. Fari. Fahri. Halo, Fahri. Salah satu ciri-ciri komik adalah Hmm. keberadaan gambar dan teks proporsional. Ya, gambar dan teksnya proporsional. Jumlahnya sama atau hampir sama. Betul ya? Nomor 3. Nomor 3. Nomor 3. Siapa yang mau jawab nomor 3? Saya tawarkan. Ayo, Lavi Pararas. Itu kalah telat. Ayo. Dalam komik menggunakan bahasa A. Percakapan atau sehari-hari. Nah, percakapan sehari-hari yang mudah dipahami ya. Nomor 4, siapa yang mau jawab? Nah, Vito. Ayo, Vito. Teks dalam komik berfungsi untuk D. Menjelaskan gambar secara keseluruhan. Ya, menjelaskan gambar secara keseluruhan. Bisa unjuk jari ya, unjuk jari yang ada gambarnya tangan gini ya. Dari paling kelihatan. Siapa unjuk jari? Ya. Nomor ini nomor 5 ini kalau sesuai dengan yang di bukumu ya. Coba nomor 5. Siapa yang mau jawab nomor 5? Ya. Yang lain gantian. Masuk Laras sama Vito. Ayo yang lain. Yang lain mana yang lain? Ada 12 anak loh ini. Membuat sketsa Coba. gambar. Coba. Yang B. Loh, dibaca semuanya loh, dibaca semua soalnya. Langkah pertama membuat komik berdasarkan sebuah bacaan adalah membuat sketsa gambar. Iya, membuat sketsa gambar. Kalau menurut di bukumu. Tapi aslinya sebelum membuat itu kita menentukan tema dan judulnya. Kira-kira kita akan membuat komik yang ceritanya akan bagaimana. Nah, ya. Kok ceritanya Vito dan Firda. Enggak ya. Jok guyu. Sudah sampai 1 sampai 5 sudah selesai semua. Nanti kalau ada di Google Class yang mendengarkan pasti bisa. Ini yang Romawi 2 ya. Kita bahas juga ya. Romawi 2. Nah, Romawi 2. Bentar. Romawi 2. Itu terserah nomor 1. Nomor 1 saya minta apa belum jawab ini. Ada Tasa tadi kok tak belum jawab. Bisa nggak? Ini Tasa. Kan menurut bahasamu sendiri Tasa nggak ada, Tasa hilang. Kemana Tasa ini? Kok hilang? Ayo, nomor 1. Saya kita lakukan Vito. Ayo tuh Vito. Nomor 1. Nggak boleh nyontoh. Kira-kira komik menurut bahasamu sendiri itu apa? Ayo nomor 1. Vito. Ayo Vito. Vito mana Vito? Kalau tadi ngacung terus, sekarang saya suruh kok nggak jawab. Ayo Vito. Soal high thinking. High thinking itu pertanyaan tingkat tinggi. Menggunakan pikiran sendiri itu. Ayo Vito. Vito. Untuk memperjelas isi buku. Loh, komik adalah gitu loh. Apa kan dibaca dulu soalnya? Soalnya dibaca dulu. Loh, komik adalah, dibaca dulu soalnya. Apa pengertian komik menurut bahasamu sendiri? Komik adalah, bahasamu apa? Komik adalah termasuk jenis gambar ilustrasi. Terus yang bagaimana? Apa bedanya dengan gambar ilustrasi? Ayo, harus jelas bedanya antara gambar ilustrasi, cover, dan komik. Harus jelas. Yo, kira-kira apa?
Gambar komik adalah gambar tidak bergerak dengan teks. Oke, boleh. Gambar tidak bergerak dengan teks. Nah, yang menceritakan sesuatu boleh kan, bahasamu sendiri kan ya. Intinya itu. Eh, sekarang nomor 2. Nomor 2, saya minta. Wes, Lavio Laras sama Vito ini anu balapan jawabnya. Ayo. Sebutkan ciri-ciri komik. A. Menyampaikan cerita. Proporsional. Menggunakan bahasa percakapan. Biasanya bersifat kepahlawanan. Watak tokoh digambarkan sederhana. Mengandung humor. Lalu humor, boleh ya. Yang saya tanya tadi proporsional. Apa maksudnya proporsional? Gambar Jawabannya, teks itu sama. ah, jumlahnya ya, jumlahnya hampir sama, hampir, tidak sama persis artinya. Ada yang banyak gambarnya, tapi proporsional, tapi masih ada. Nomor 3, nomor 3, nomor 3, nomor 3, nomor 3. Ada yang mau jawab nomor 3? Sebelum saya tunjuk, ada yang mau jawab nomor 3? Sebelum saya tunjuk, mengapa teks dalam komik harus proporsional? Nah, mengapa? Tidak ada di situ jawabannya. Kira-kira mengapa? Kok harus sama tulisan dan gambarnya? Ayo, ya. Coba itu. Akan membuat pembaca komik seakan-akan terlibat dan berperan langsung ke dalam cerita. Ya, proporsional itu membuat pembacanya seakan di sana ada gambarnya dan ada gambar dan percakapannya. Misalkan saat gambarnya misalkan berlari mengejar penjahat misalkan. Oh, ada percakapan, jangan berhenti gitu kan kok ngunu keadaannya ya, kayak hidup, bisa kayak hidup ya. Boleh. Sekarang nomor berapa sekarang? Dihabiskan ya. Nomor 4. Oh, gantian. Ayo gantian yang lain. Ini Tasa, ayo Tasa. Tasa tadi tak suruh udah ada. Ayo Tasa. Tasa, nomor 4. Pak, izin mau ngecas dulu baterai saya habis. Ya, ya wis. Matikan. Tasa. Halo Tasa. Kemana Tasa ini? Nah, ayo. Nomor 4, Tasa. Ayo, mana suaranya? Mengapa karakter tokoh dalam komik Hmm. Hmm. Kok cuit-cuit jawabannya? Cuit. Mengapa karakter tokoh dalam komik dibuat Sederhana. Mengapa? Itu tidak Pesari. Mengapa? No. Sederhana. Jadi kita tahu, oh ini lakonnya ini jahat iki ya. Misalnya lu ngono lakonnya kok jahat. Oh iki ojo iki musuhnya. Mengapa itu? Agar apa? Apa? Loh, mengapa kok? Suaranya. agar pembaca mudah memahami isi cerita dan menangkap pesan yang disampaikan dalam cerita. Ya, dan menangkap pesan Agar dan pembaca mudah memahami isi cerita. Betul ya, betul ya. Jadi ceritanya tahu tokohnya ini, oh ini tokohnya jahat, oh ini gitu ya. Namanya
mudah memahami cerita karena dibuat sederhana, pokoknya nggak rumit ini. Nomor piro saya kira dihabiskan wes. Gampang-gampang ini, walaupun soalnya soal high thinking aja soal tingkat tinggi aslinya ya. Tapi kalau kamu memahami dan sudah membaca, bisa itu. Ya, gampang itu. Coba cewek sekarang Fari, ayo Fari, cowok sekarang. Fari ini sudah tahu ngacung tak lantak tunjuk terus. Ayo Fari, nomor 5 Fari. Fari, Mengapa humor dalam komik disajikan secara lugas? hmm, tahu lugas. Lugas itu jelas ya. Kata detailnya. Lugas itu jelas. Humornya tuh lucunya jelas. Apa? Mengapa? Gampang gitu ya. Ah, ayo Fahri apa Fahri? Ayo Fahri. Sehingga akan mudah dipahami pembaca. Bukan sehingga, agar, bukan sehingga ya. Mengapa kan? Berarti agar mudah dipahami oleh pembaca, ya, agar mudah dipahami oleh pembaca. Habis ya? Udah habis ya? Habis semua ya. Oh, layoutnya tak buat ini namanya 30. Oke. Nah, Pak, satu saya di izin ke kamar mandi, Pak. izin ke kamar mandi. Ya sudah kok selesai. Bentar lagi ini sudah selesai kok. Sudah selesai ya. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau sudah tidak ada, itu nanti dibuat di Google Class juga sama yang ulangan harian 5 nanti ulangan harian 4 tak taruh di Google Class juga. Nanti kamu kerjakan ya, sudah kerjakan. Coba videonya dinyalakan semua. Ingin tahu Pak Hani siapa-siapa itu? Coba videonya dinyalakan semua. Noval terus Kevin terus yang lainnya. Ah, ah, ya terus yang lainnya. Atan dinyalakan videonya Tan. Fahri, Tasya, wajahnya kelihatan. Ayo dilihatkan wajahnya biar tahu Pak Hani. Soalnya namanya itu enggak kelihatan Pak Hani. Oh, itu Nanda Eka itu ternyata. Ayo, ayo Korin kelihatan. Ayo, sama Tasya, Tasya belum kelihatan. Ayo sudah, wajahnya dilihatkan. Wajahnya ke sini. Saya foto. Nah, ayo. Tasya, Tasya sama Korin mana? Tasya sama Korin mana? Videonya dinyalakan, videonya. Masuk kayak dulinan. Ayo, Tasya. Wajahnya kelihatan kayak kayak itu Nanda Eka, kayak Nanda Eka sama kayak siapa itu kayak Lavi Valaras itu kelihatan ya. Iki Fahri atau separuh, Noval gitu separuh. Ayo, sudah ya 1, 2, 3. Ya, sudah terima kasih. Cuma Tasya saja tidak ada gambarnya. Sudah. Sampai di sini pelajaran SPDB kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada apa nih, Dek? Tak matikan dulu rekamannya. Stop recording.